Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zalam sebagai syarah atau penjelas dari kitab Bulughul Maram. Dan kitab Misbahuz Zalam ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Kalau tidak salah di Juni ini, di awal Juni ini ada haulnya di Jakarta. Saya terdetik nak hadir, cuma belum dipastikan. Bapak Ibu semua, hari ini di kota kita di Palembang ada aksi solidaritas Palestina, dan itu bisa diikuti oleh kita semua. Tentu saja waktunya agak longgar, jadi pulang dari taklim ini sekiranya ada yang mau ikut kumpul juga masih bisa. Sebelum itu maksudnya kita pengajian dulu, kita taklim dulu sampai nanti menjelang syuruk insyaallah. Di subuh kali ini kita masuk di bab baru, babul azan, bab tentang azan. Al-azanu fil lughati al-i'lam. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, azan itu secara bahasa artinya adalah al-i'lam, memberitahu. Secara syariat azan itu maksudnya adalah alfazun makhsusatun ma'rufatun ladal jami' syuri'at lil i'lami bi awqatis shalah. Azan itu adalah lafaz-lafaz yang khusus yang disyariatkan untuk diiklamkan, untuk diperdengarkan, untuk disuarakan, untuk dikasih tahu kepada khalayak ramai bahwa sudah masuk awqatis shalah, sudah masuk waktu sholat. Jadi itu yang dimaksud dengan azan secara syariat. Kalau ada orang berbicara begini, pengumuman besok ada pengajian, ini azan juga sebenarnya, tapi ini azan secara bahasa, bukan secara istilah. Kalau ada yang mengatakan misalnya as-salatu jami'ah, misalnya ya, salat berjamaah sebentar lagi mau dilaksanakan, ini azan juga, tapi ini bukan azan secara istilah. Azan secara istilah itu dengan lafaz-lafaz yang khusus yang tidak bisa dirubah. Nah Bapak Ibu semua, kapan disyariatkannya azan ini? Azan ini disyariatkan lebih kuat ke pendapat inna makana bil Madinah, baru disyariatkan di Madinah. Terus di Mekah pakai apa? Di Mekah pakai azan juga, tapi azan secara bahasa. Karena 13 tahun pertama Nabi Muhammad SAW ada di Mekah ini, sifatnya apalagi 3 tahun pertama adalah rahasia, dan 10 tahun berikutnya adalah kerja dakwah yang secara terang-terangan, tapi tetap menjaga beberapa rahasia yang tidak boleh
umumkan, sehingga azan di Mekah cenderung berupa isyarat-isyarat, pengumuman-pengumuman atau kata-kata yang tidak spesifik seperti azan di Madinah. Jadi awal mula disyariatkan secara khusus di Madinah. Nanti ada ceritanya insya Allah. Nah, ini sebagai muqaddimah. Apakah azan hanya diperuntukkan untuk waktu sholat saja? Apakah boleh azan diperluas? Nah, maka dalam hal ini nanti penjelasan dari para ulamanya cukup detail. Tetapi memang di dalam mazhab Syafi'i khususnya, azan ini memang plot utamanya untuk memberitahu orang perihal waktu sholat, tetapi dengan hasil bacaan dari dalil-dalil segala macam, akhirnya dalam mazhab Syafi'i khususnya azan ini nanti bisa berkembang untuk keperuntukan yang lain. Misalnya azan bayi telinga kanan azan dan telinga kiri iqomah. Apalagi misalnya azan orang masyarakat kita ya, azan menempati rumah baru. Ini bukan macak-macak dalam arti dibawa oleh masyarakat awam, bukan, tapi ini ada penjelasannya di para ulama. Masih ada yang azan nempati rumah baru di Palembang ini? Hah? Kalau di Oganilir masih tertradisi azan menempati rumah baru. Yang paling populer azan melepas orang pergi haji. Dulu yang azan itu bapak saya sendiri. Waktu bapak masih di Tulung Selapan, Pak Fadlah, melepas jamaah haji itu pakai azan. Saya masih ingat, azan apa ini kan, jam 9 pagi kan, azan apa ini kan. Oh, setelah 1 tahun 2 tahun berikutnya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan berbagai referensi, ternyata ada juga penjelasan dari para ulama seputar azan melepas orang berjalan, terutama musafir ya. Ya, karena perjalanan haji ini jauh, selain dari jauh, lama juga. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kemudian apalagi, kalau dalam bab meruqyah misalnya, rata-rata peruqyah itu sebagiannya memulai ruqyahnya dengan azan. Dulu saya pertama sekali belajar meruqyah kecil-kecilan dari guru sendiri, dari alumni Mesir. Ini alumni awal Raudatul Ulum dari Mesir. Diazankan terlebih dahulu. Kalau orangnya kuat, maksudnya kalau fisik orangnya kuat, disuruh berdiri. Nah, saat berdiri nanti tangan kanan ini pegang kepala sini, baru kita azan. Azannya jangan kuat-kuat nih. Azannya azan normal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya ini tergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Belumlah azan itu selesai, lah mulai oleng itu biasanya. Kalau ada isinya ya, lah mulai oleng. Nah, di situ cirinya lemak. Kalau udah oleng sampai la ilaha illallah, berhenti dulu, maksudnya tunda dulu. Mungkin ada situasi dan kondisi yang kurang kondusif, atau mungkin memang tidak ada hal-hal yang sifatnya mencurigakan. Dulu Ustadz Asyhadi, kawannya Ustadz Soleh Sa'ni, alumni pertama Raudatul Ulum Mesir itu angkatannya Ustadz Soleh Sa'ni, Ustadz Toto, Ustadz Asyhadi. Ini 3 alumni awal. Saya sendiri belajar meruqyah dengan Ustadz Asyhadi. Cuma memang meruqyah itu capek. Karena capek, akhirnya saya secara pribadi tidak terlalu menyukai menjadi peruqyah. Sehingga siapa yang minta ruqyah, saya umumkan dari sekarang, jangan dengan aku. Cari yang lain, yang memang dia seneng, fokus, dan suka meruqyah. Meruqyah itu capek. Jadi ini setelah melalui perjalanan, akhirnya demlah kita nyari yang lain. Maksudnya hal-hal yang memang disenangi,
untuk dikerjakan. Terakhir saya meruqyah di Jakarta, di komplek tentara waktu itu. Ujuku aku tukang maco bae. Ini ruqyah masal. Aku tukang maco bae, yang bergerak ke belakang aku dah kalah aja. Akhirnya aku duduk di sinilah. Duduk di sini macokan ayat-ayat ruqyah. Kalau ada yang oleng segala macam itu ada tim lagi yang ngurusi. Nah, itu perkembangan azan. Jadi azan di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah cenderung ada yang membolehkan azan untuk melepas kepergian orang yang berjalan jauh, terutama dalam konteks keindonesiaan. Ini biasanya sebagian masih menerapkan azan untuk melepas orang pergi haji. Ya, sudah perjalanan jauh, lama gitu kan. Terus biasanya juga musim haji itu secara umum ya, apalagi sekarang-sekarang ini ada di musim panas, puncak musim panas. Sekarang saja sudah beberapa diumumkan jamaah haji Indonesia wafat ya. Selain memang faktor umur, faktor tua, juga faktor kondisi. Ini ada orang Prabu Muli yang saya lihat story WA-nya sakit, padahal masih muda ini. Masih muda, belum menikah, sakit. Juga banyak-banyak makan, banyak-banyak minum, banyak-banyak istirahat. Karena sebentar lagi puncak di tanggal 8 atau tanggal 9 gitu. Nah, walaupun terjadi perbedaan penanggalan ya, selama ini cenderung ada kecenderungan putusan Muhammadiyah itu sama dengan Saudi. Ada kecenderungan begitu kan? Nah, tahun ini enggak. Muhammadiyah juga beda. Muhammadiyah sedari jauh mengumumkan 1 Zulhijjah itu kemarin, Sabtu. Padahal pemerintah Saudi mengumumkan 1 Zulhijjah Jumat. Nah, sekarang Muhammadiyah, NU secara ormas dan secara nasional ini berarti kita sama berarti di Indonesia ini. Kecuali nanti individu-individu yang mungkin akan berbeda putusannya, akan berbeda pilihannya. Mungkin ada yang menyesuaikan dengan putusan dari pemerintah Saudi Arabia. Ya, dalam hal ini ada khilafiyah memang di antara para ulama, apakah kita ikut satu putusan, dalam hal ini adalah putusan penguasa Mekah, ataukah kita juga diperkenankan untuk mengikuti putusan lokal di negeri masing-masing. Ini khilafiyah fikih. Biasa seperti itu. Sebagian fatwa membolehkan untuk mengikuti Mekah dalam hal ini, tetapi sebagian fatwa yang lain juga memperkenankan untuk tetap mengikuti penanggalan masing-masing. Kira-kira itu dulu, nanti kalau ada yang pengen ditanyakan di ujung boleh. Jangan terlalu melebar. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Zaidin ibn Abdi Rabbihi qala, dari Abdullah bin Zaid sahabat Nabi Muhammad SAW qala, berkata, tafa bi wa ana naimun. Saya, kata Abdullah bin Zaid, saat saya tidur, wa ana naim, saat saya tidur, saya itu bermimpi ada orang yang mendatangi saya. Rajulun faqala, di hadis ini diperpendek, cuma di syarahnya diperjelas. Sebenarnya sebelum Abdullah bin Zaid ini tidur, sebelumnya itu ada kumpul-kumpul di Madinah. Kumpul-kumpul ini dimaksudkan untuk menentukan penanda masuknya waktu sholat, yang dengan itu orang-orang di sekitar ini tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, sebagian ada yang mengusulkan untuk dipakai semacam bendera saja sebagai kode. Misalnya kalau sudah masuk waktu zuhur, angkat bendera gitu kan.
usul ini ditampung, tapi akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, kira-kira enggak, kita cari yang lain saja, jangan yang sifatnya mengibarkan bendera. Ada lagi yang mengusulkan, karena pada waktu itu Yahudi sudah ada, orang-orang Yahudi sudah ada. Karena orang-orang Yahudi biasanya sebagian dari penanda ibadah mereka apa? Trompet biasanya. Mereka meniupkan trompet, sejenis trompet lah. Ada yang mengusulkan, gimana kalau seandainya kita samakan baik dengan yang Yahudi? Kata Rasul, enggak, jangan, itu lado yang make, cari yang lain. Karena pada waktu itu Nasrani juga sudah duluan. Nasrani penanda waktu ibadah mereka apa? Lonceng kan? Ada juga yang mengusulkan, gimana kalau saya kita pukul lonceng saja? Kata Nabi Muhammad SAW, enggak usah, itu sudah ada punya orang. Kira-kira cari ide yang jangan mirip-mirip dengan penanda ibadahnya orang. Nah, ini obrolan sebelum Abdullah bin Zaid itu balik ke rumah. Karena tidak putus, cerita tidak putus, akhirnya balik ke rumah masing-masing. Dan ternyata malamnya di antara sahabat yang bermimpi itu ada Abdullah bin Zaid, dan ternyata sahabat Nabi yang lainnya ada yang punya mimpi sama. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga punya mimpi yang sama. Nah, kata Abdullah bin Zaid, saat saya tidur, saya melihat ada orang bawa lonceng. Terus kata Abdullah bin Zaid begini, wahai fulan, di dalam mimpi itu, mau ndak engkau memberikan lonceng itu untuk saya? Kata laki-laki dalam mimpi ini, untuk apa? Untuk penanda masuknya waktu sholat kami. Terus kata laki-laki ini, mau ndak saya kasih tahu sesuatu yang lebih bagus dari sekedar ini? Ya mau, kata Abdullah bin Zaid. Nah, maka kata laki-laki itu di dalam mimpi itu, faqala taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Persis seperti kalimat-kalimat azan yang sering kita azankan. Allahu akbarnya 4 kali, asyhadu an la ilaha illallahnya 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 2 kali, hayya 'alas shalahnya 2 kali, hayya 'alal falahnya 2 kali, Allahu akbarnya 2 kali, la ilaha illallahnya sekali. Berarti 15 kalimat. Kita menyebutnya 15 kalimat. Nah, terus laki-laki itu tidak berhenti di sana saja. Kata laki-laki di dalam mimpi itu, summa taqulu iza aqamtas shalah. Kalau salat sudah mau dimulai, kau ucapkan lagi yang ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Seperti lafaz qomat yang sering kita ucapkan. Nah, untuk diperhatikan, lafaz azan itu atau lafaz iqamat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Sudah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya secara redaksi tidak ada wa. Karena sebagian yang saya dengar kadang-kadang ada wa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak, satu-satu, siko-siko. Asyhadu an la ilaha illallah titik, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah titik. Kalau ditambah wa berdosa enggak? Enggak berdosa. Cuma redaksi aslinya enggak ada wa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu karena Abdullah bin Zaid ini merasa bahwa mimpi ini adalah ketersambungan dari diskusi yang tadi disebutkan, akhirnya buru-buru setelah itu dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, wahai Rasul, aku bermimpi ini. Kata Nabi Muhammad SAW, innahu la ru'yal haqq.
Innaha la ru'ya haq insyaallah. Ini kata Nabi mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Nah, kata Nabi, kau ajarkan kalimat ini dengan Bilal, suruh dia azan. Kau ajarkan kalimat ini dengan Bilal, suruh dia azan. Ada yang nanya, ngapo Nabi nak nyuruh Bilal nian? Ngapo ida Abdullah bin Zaid bay? Ada dua alasannya. Satu, ada yang mengungkapkan Abdullah bin Zaid ini dak lemak badan. Dak lemak badan. Jadi walaupun dak lemak badan, masih sempat beliau ini ke masjid, melok musyawarah kecil-kecilan ibaratnya ya. Kemudian pas balik menemukan solusi, masih sempat ke masjid. Mungkin dak lemak badan itu mungkin suara serak segala macam kan. Ini alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua karena memang Nabi Muhammad SAW menyukai suara Bilal. Suara Bilal ini anda itu ahsan. Suara Bilal ini bagus. Makanya diminta Bilal bin Rabah. Nah, saat Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juga tidak tahu cak mana nadanya ya, nada Bilal bin Rabah dulu. Pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya itu pernah melihat film ilustrasi yang seperti ini. Jadi saat mendengar Allahu Akbar, masyarakat kiri kanan ini kan merasa asing kan. Tapi bagi sahabat Nabi yang lain yang juga punya mimpi yang sama, termasuk Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab dari rumah, ngapa suara yang aku juga mimpi semalam ini? Jadi Umar bin Khattab itu keluar rumah sambil ngeret baju yang masih belum terlalu rapi, jubah gamis yang masih belum terlalu rapi itu, sambil berlari. Dia penasaran, ini siapa yang ngajarkan dan siapa yang mengucapkan suara-suara itu. Datang ke masjid, kata Umar bin Khattab, wahai Rasul, aku juga punya mimpi yang sama. Ternyata sahabat lain sebagiannya juga punya mimpi yang sama seputar azan ini ya. Nah, sejak saat itulah akhirnya azan ini dipatenkan, diresmikan menjadi penanda masuknya waktu sholat. Nah, dulu saat Bilal bin Rabah azan, satu ya, azannya tidak pakai mikrofon, itu yang pertama ya. Yang kedua, Bilal bin Rabah itu meletakkan kedua jarinya di telinga. Jadi begini. Tidak tahu apakah jari ini yang dimasukkan atau jari mano, tapi biasanya yang nak lemak itu jari ini kan, dua kini. Yang ketiga, saat hayya ala sholah, hayya ala falah, itu Bilal bin Rabah hayya ala sholahnya ke kanan, hayya ala falahnya ke kiri. Jadi memang hal-hal yang saya pribadi temui sedari kecil yang dilakukan oleh masyarakat kita itu jangan bawaan seuzon dulu gitu kan. Saya sedari kecil sering menemukan orang azan itu ke kanan baru kemudian ke kiri kan. Ya, ternyata ini perilaku Bilal bin Rabah, yaitu model dan praktik azan tanpa mikrofon gitu kan. Dan bahwa sekarang sudah ada mikrofon, azannya misalnya tidak harus nutup telingonian, dan azannya juga tidak harus ngadap kanan ngadap kiri nian, tidak jadi masalah. Ini kan namanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Karena Bilal bin Rabah, beliau menutup kedua telinga ini supaya suaranya itu keras gitu kan. Makanya wong kalau ngaji lagu itu, kalau dia suara paling tinggi mesti dia nutup telinganya dulu. Kalau suaranya suara yang datar, nada koror, nada nawa gitu kan. Kalau nada jawabul jawab itu biasanya ini seluruhnya tuh. Nah, ngapa Bilal bin Rabah ngadap kanan ngadap kiri? Karena memang ndak pakai mikrofon, ndak pakai corong. Jadi supaya suara itu lebih terdengar kemana-mana. Jangankan di zaman Bilal bin Rabah, ini cerita sebagian orang tua kami di desa Sakatiga. Dulu orang tarhiman di Sakatiga itu naik pucuk menaro. Naik pucuk menaro. Saya sendiri baru dapat cerita itu tahun 2023 inilah.
Jadi wong tarhiman di Sakatiga dulu itu naik pucuk Manaro. Zaman-zaman Bingen. Ya arhamar rahimin irhamna gitu. Ngadap ke kanan gitu kan. Ya arhamar rahimin irhamna, ngadap ke kiri. Ini orang tarhiman dulu. Apalagi di zaman Bilal bin Rabah. Ini jauh 1400 tahun yang lalu gitu. Nah, Bapak Ibu semua, itu syariat azan awal ceritanya. Dan akhirnya sampailah azan versi riwayat Abdullah bin Zaid ini ke kita dengan 15 kalimat tadi ya, dengan 15 kalimat. Nah, sekarang hadis yang kedua. Wa an Abi Mahzura radhiyallahu anhu, dari Abu Mahzura radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhana fadzakara fihi at-tarji', akhrajahu Muslim. Dari Abu Mahzura radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepada Abi Mahzurah ini, kepada sahabat Nabi yang bernama Abi Mahzurah ini, diajarkan azan. Fadzakara fihi tarji', dalam azan yang Nabi ajarkan kepada Abu Mahzurah ini ada perbedaan dikit dengan azan yang diriwayatkan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Bedanya di mana? Di sini ada tarji'. Tarji' itu begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap dua. Allahu Akbar, tetap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tetap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetap. Nah, kemudian sebelum hayya 'ala shalah diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang disebut dengan tarji'. Model azannya ada yang menjelaskan ke saya, benar salahnya nanti boleh dikoreksi. Kira-kira bentuknya begini. Di awal keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, karena sudah keras, syahadat yang pertama ini agak selu bae. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru kemudian hayya 'alas shalah dan seterusnya. Nah, karena ada tarji' tadi, maka riwayat Abu Mahzura ini, kalau riwayat pertama tadi kalimat-kalimat azan itu 15, di sini tambah 4, jadi kalimat azannya 19. Dan yang 19 ini saya belum pernah secara pribadi mendengarnya. Maksudnya mendengar prakteknya. Nah, ada yang mengatakan at-tarji'u amalu ahli Makkah. Ada yang mengatakan model azan yang 19 kalimat ini azan Mekah, dan model azan yang 15 kalimat tadi itu azan Madinah. Ada yang mengungkapkan seperti itu. Tetapi dalam prakteknya, kalau kita dengar di Masjidil Haram sampai saat ini, azannya sama baik, 15 kalimat juga. Azan di Masjid Nabawi 15 kalimat juga. Nah, cuma tidak tahu kalau seandainya syahadat yang pertama ini dijauhkan dari mic misalnya, itu yang belum kita dapat. Apa misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis itu dia narik napas, dijauhkannya dulu mic kan, baru kemudian dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mic-nya misalnya di lagi misalnya kan. Itu Allah taala alam bisawab. Cuma kalau kita lihat misalnya beberapa azan di YouTube misalnya kan, itu nampaknya ndak ada juga gitu kan.
atau di Indonesia secara umum menggunakan riwayat yang pertama. Jadi dalam azan itu sekurang-kurangnya kita subuh ini dapat 2 versi. Versi 19 kalimat, versi 15 kalimat. Atau kita balik, versi 15 kalimat ini yang paling banyak diazankan oleh masyarakat kita, yang sampai kepada kita, yang ditalkin oleh guru-guru kita, yang diajarkan di pengajian-pengajian, di kelas-kelas. Kemudian versi yang kedua, azan 19 kalimat. Nah, yang mana baik dipakai boleh. Cuma kalau kita lah familiar memakai 15 kalimat, saya kira yang 15 kalimat saja yang dipakai. Yang 19 kalimat itu cukup menjadi pengetahuan saja. Jadi itu yang disebut dengan at-tarji', atau sebagian yang lain menyebutnya at-tarbi'. Dua istilah yang hampir mirip menunjukkan makna yang sama. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala, berkata, Ra'aitu Bilalan yu'adzin. Kata Abu Juhaifah, saya melihat Bilal azan. Kujingok nian Bilal azan. Wa atatabba'u fahu. Dan kata Abu Juhaifah ini, saya jingok nian, saya amati nian mulut Bilal itu. Saya fokus nian, saya jingok nian, saya ranapi nian, jong Palembang. Hahuna wa hahuna, pokoknya mulutnya bergerak, ku jingok inian. Kemudian kata Abu Juhaifah ini, wa isba'ahu fi uzunaihi. Ini yang tadi saya sebutkan. Dan kedua jarinya ada di kedua telinganya. Duo, bukan sikok, bukan ya? Duo. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Wal Ibnu Majah wa ja'ala isbi'aihi fi udhunaihi. Wal Abi Daud, riwayat Imam Abu Daud ada tambahan, walawa unuqahu. Lawa ini iltifat, nyengok kanan nyengok kiri. Lamma balagha hayya 'alas shalah yaminan. Kalau hayya 'alas shalah, lawanya itu iltifatnya itu ke kanan. Hayya 'alas shalah. Kalau saya nonton film, ilustrasinya itu bahkan hayya 'alas shalahnya itu sambil ini hayya 'alas shalah gitu kan. Kira-kira payu sini kira-kira kan. Hayya 'alas shalah ke kanan. Baru kemudian wasimalan. Wasimalannya itu ke kiri, ya hayya 'alal falah kan. Hayya 'alal falah gitu. Walam yastadir ini apa kira-kira? Idak muter nian. Azannya itu idak muter depan belakang kiri kanan dapat galau idak. Cuma sekedar leher inilah yang muternya tuh. Nah, inilah muternya tuh. Kira-kira beginilah. Nah, ini riwayat yang kita baca di subuh ini. Jadi itu bentuk praktiknya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita misalnya menemukan hal yang belum kita ketahui dari sebuah masyarakat misalnya ya, sekurang-kurangnya jangan ditolak terlebih dahulu, jangan juga diterima terlebih dahulu, jangan juga ditolak. Intinya aku belum tahu misalnya kan, nah kakek kita cari tahu. Dulu misalnya di antara tradisi khotaman kami di Sakatiga terutama ya, tradisi khotaman Al-Quran, kalau sudah masuk surat Wadduha itu kami bertakbir. Dari Wadduha sampai ke Al-Ikhlas, kalau mau pindah surat kami bertakbir. Sampai sekarang masih. Kalau Bapak dan Ibu-ibu saya mengikuti khotaman Al-Quran, tadarusan Al-Quran di Sakatiga di bulan Ramadan,
Dari Wadduha sampai Al-Ikhlas itu jedah dengan takbir sekurang-kurangnya Allahu Akbar, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kalau habis Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu saat saya kecil saya melok-melok bae. Agak besar dikit mulai mempertanyakan, ini dapat dari mana kira-kira kan? Nah, setelah saya pribadi setelah selesai kuliah baru kemudian terbaca di salah satu buku Ulumul Quran di dalam kitab Al-Itqan milik Imam As-Suyuti, ternyata memang sebagian dari tabi'in dan sahabat Nabi ada yang mengamalkan model seperti itu. Saat mereka ngaji Al-Quran, begitu masuk surat Wadduha sampai selesai, mereka jedah dengan takbir. Dan memang riwayatnya banyak yang menyebutkan hal seperti itu. Nah, jadi ini maksudnya adalah kalau kita menemukan sekali lagi hal-hal yang misalnya baru di masyarakat kita, bukan hal yang baru, hal-hal yang kita belum tahu, kok begini ya misalnya kan. Nah, apa alasannya misalkan? Ngapa model seperti ini? Nanti jangan dulu diingkari, diam dulu, dalam arti kita belum tahu jawabannya untuk kita cari tahu jawabannya nanti. Ini hadis ke berikutnya lagi, dikit lagi. Wa an Abi Mahdzurah, dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Nah, selain dari Bilal bin Rabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga senang dengan suara Abu Mahdzurah. Senang dengan suara Abu Mahdzurah. Gara-gara Nabi senang dengan suara Abu Mahdzurah ini, akhirnya Abu Mahdzurah ini dipanggil, "Oh Nabi, kau gala ada aku ajarkan azan." Payu. Diajarkan Nabi azan, setelah itu dia jadi muazzin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ini tipikal pemimpin yang tahu potensi yang dipimpin. Karena tahu potensi yang dipimpin, akhirnya kebijakannya beda-beda. Nyingok wong yang bagus suaranya, dipanggilnya sini. Kalau nak kau ajarkan azan, diajarkannya azan, jadilah muazzin gitu. Nyingok ada sahabat yang galaklah bebala daripada damai, dipanggil di sini. Kalau tak milu aku perang gitu kan. Laju gitu kan. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ini masyhur lah ya. Maksudnya namanya masyhur. Al-Ghifari itu suku. Al-Ghifari ini kalau bahasa kita daerah, siapa yang lewat Al-Ghifari kena begal dia. Kena begal dia. Jadi Abu Dzar itu sahabat Nabi yang datang dari Ghifar. Ghifar ini adalah dusun yang siapa yang lewat situ habis dia kena begal. Nah, saat Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah masuk Islam, kan Abu Dzar Al-Ghifari kan minta jabatan kan. Wahai Nabi, aku minta jabatan A, B, C, D. Oh ya Nabi, tidak usah lah, jabatan itu berat. Kaget kau nyesal. Berat di bumi, lebih berat lagi di akhirat pertanggungjawabannya. Ngapa Nabi tidak galak ngasih Abu Dzar Al-Ghifari ini jabatan? Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini, mohon maaf, kita hormat dengan para sahabat, dominan melawannya daripada yang lain. Melawan iyo, cuma yang lainnya belum hebat nian dibanding rombongan-rombongan Abu Bakar, Umar, Utsman. Maksudnya dari sisi misalnya strategi perencanaan misalnya ya, kalau melawannya iyo kira-kira cah itu mungkin bahasa halus yang pengen disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Dzar, kalau nak jadi pemimpin tidak usahlah, cuma kalau kau nak jadi pemimpin perang lajulah kira-kira kan, yang galak labu bala tadi kan. Ini namanya Rasul itu paham dengan potensi. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu melihat ada dua sosok Umar dulu di zaman jahiliyah. Ada Amr bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Dua Umar.
ada Ustadz Umar gitu kan. Ada dua Umar. Umar yang pertama ini itulah siapa? Abu Lahab apa Abu Jahal? Abu Lahab. Ini Umar yang pertama, namanya Umar juga. Umar yang kedua Umar bin Khattab. Karena Rasul tahu dua potensi ini. Abu Lahab ini orang bagus, walaupun non muslim bagus. Umar bin Khattab orang bagus juga. Akhirnya Rasul mendoakan, Allahumma, Rasul mengatakan begini, ya Allah, buatlah agamamu ini lebih mulia, lebih kuat dengan Islamnya salah satu di antara dua Umar ini. Jadi Rasul tuh ngincer wong itu, tahu dengan potensi wong itu diincer sampai akhirnya Nabi itu mendoakan, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar ini. Akhirnya yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Umar yang lain tidak. Nah, jadi di ujung pembahasan kita kali ini, walaupun kita bahas tentang azan, ini ada quote yang bagus. Quote yang bagus itu begini, kaderisasi itu aktif, bukan pasif. Kaderisasi itu aktif. Kalau kita pengen mencari, membaguskan organisasi dan seterusnya, uang itu harus dicari, jangan nunggu pendaftaran. Kalau uang itulah dapat, incer, lakukan pendekatan. Setelah itu bawa ke dalam doa, ya Allah, aku kepengen uang ini masuk organisasiku. Mana kira-kira caranya? Mana caranya? Ya Allah, aku kepengen uang ini jadi muazin di Baitur Rahman. Tolong ya Allah, lunakkan hatinya. Suaranya bagus. Ya Allah, aku kepengen beliau ini jadi imam di Baitur Rahman. Tolong ya Allah, lunakkan hatinya supaya mau misalnya istiqomah di Baitur Rahman. Begitu seterusnya. Jadi ini hal-hal faidah-faidah yang berseliweran dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kira-kira itu dulu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Di HP saya jam 6 tepat, sama ini juga jam 6 tepat. Jika memang ada hal yang sangat mendesak untuk ditanyakan, boleh, tapi jika memang bisa ditunda, kalau ada yang mau hadir aksi juga diperkenankan. Kami persilakan sebelum kita istirahat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya mau menanyakan doa sebelum azan, dan kebanyakan saya menemukan di beberapa mushola dan beberapa masjid, dan saya juga sebagai muadzin di salah satu mushola sering melakukan sholawat dulu sebelum azan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allah ya karim. Bahkan kalau diberi kesempatan di Masjid Baitur Rahman azan, saya juga pakai itu. Apa itu karena menurut saya bagus, ya saya lakukan. Itu memang ada hadisnya gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Yeah. Di rumah saya itu, saya baru beli buku, judulnya Bid'ah di Masjid. Secara judul buku kan, secara judul buku dia harus membawa misi penasaran. Isinya bagus. Cuma saya yang Bapak tanyakan ada di buku itu, tapi di poin itu belum saya baca lengkap. Jadi sementara waktu ini jawaban sementara. Bersalawat kepada Rasulullah SAW, bertasbih, bertahlil, bertahmid itu boleh di mana saja, boleh kapan saja. Dalil umumnya banyak. Dalil umumnya banyak. Seperti misalnya dalil di awal Zulhijjah ini, fa'aksiru fiha at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Di awal-awal bulan Zulhijjah ini banyak-banyaklah bertakbir, banyak-banyaklah bertahlil, banyak-banyaklah bertahmid gitu kan. Kapan dan di mananya, kalau perintahnya umum, kapan dan di mananya terserah, termasuk
misalnya kalau kita meletakkan takbir tahmid itu di sebelum azan. Sama juga bersalawat. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dalam Al-Quran ini tidak menyebutkan kapan waktu bersalawat. Karena tidak menyebutkan kapan waktu bersalawat, bisa kapan saja, termasuk bisa sebelum azan. Jadi perkara zikir, ucapan, takbir, tahmid, salawat yang dilantunkan oleh sebagian muazzin sebelum dia azan itu dalam taraf boleh-boleh saja dan tidak haram hukumnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman perintah untuk berzikir dimanapun dan kapanpun berada. Dilapaskannya dalam jahar, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz. Kalaupun jahar, jangan jahar nian, maksudnya jadilah. Ya. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalnya ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Pak Mujani. Iya, sebentar Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau yang azan di waktu dalam kubur itu sebelum Meninggal, kubur itu ditutup ya, itu gimana tuh? Oke. Azan sebelum kuburan ditutup. Saya pertama sekali menemukan praktik ini saat melok nguburkan orang Betawi, orang Jakarta. Terus terang di dusun kami Sakatigo, saya tidak menemukan, tidak tahu apa adalah ada. Berarti zaman Papa adalah masih ada kan? Zaman kami sampai saat ini saya belum menemukan. Kalau di Sakatiga berarti sudah ada pergeseran, sudah ada perubahan. Tapi saya menemukan pertama kali justru di Jakarta. Waktu itu ada tetangga kontrakan, tetangga kosan, rumah warga meninggal. Saya penasaran bagaimana cara orang Jakarta menguburkan. Nah ternyata memang di dalam itu dikubur ini, diazankan. Nah sekarang bagaimana jawaban fikihnya? Jawaban fikihnya di internal mazhab Syafi'i sendiri ada khilafiyah. Jadi ini bukan khilafiyah antar mazhab, tapi ini justru khilafiyahnya di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tapi mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah itu cenderung tidak terlalu menyukai untuk azan di dalam kuburan. Walaupun ada sebagian dari ulama Syafi'iyah yang tetap memperkenankan. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya kias. Kias itu begini. Sebagaimana saat manusia datang ke muka bumi ini disambut dengan azan, maka saat manusia ini pulang dari muka bumi ibaratnya ya, juga dilepas dengan azan. Itu baik dalilnya, dan dalil ini diperdebatkan di internal mazhab Syafi'i sendiri. Dalil qiyas ini ya. Tapi kalau misalnya dalil bayi yang dilahirkan, itu sekurang-kurangnya walaupun misalnya hadisnya doif, ada hadisnya. Mengazankan bayi, taruhlah kita anggap mengazankan bayi ini hadisnya doif segala macam, tapi sekurang-kurangnya masih ada cantolan hadis teksnya. Tapi kalau mengazankan di kuburan itu menggunakan kias, sebagaimana di awal disambut dengan azan dan kalau dia pulang juga diantar dengan azan. Jadi dalam hal ini saya kok lebih cenderungnya nggak usah saja, walaupun ini perkara khilafiyah. Bahwa misalnya ada tuan rumah yang minta azankan, azankan. Cuma kalau kita yang misalnya kita diserahkan untuk menguburkan jenazah, tuan rumah tidak nak minta ngazankan segala macam, nggak usah gino diazankan. Kalau by permintaan jadi baik. Tapi kalau seandainya tidak katik permintaan, kurasa tidak usah ada apa-apa. Karena lebih simple lebih bagus. Lebih simple lebih bagus. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau di Mekah itu atau di Madinah itu kan sebelum subuh itu ada azan 2 kali misalnya. Iya, azan. 1 jam sebelum waktu subuh. Dan itu lazim. Tapi kalau di kita di Indonesia ini agak kurang lazim itu. Nah, apa Benar. dalilnya itu yang pertama Pak Ustadz. Oke. Yang kedua, beberapa kasus misalnya ada kasus tertentu di musola atau masjid itu karena kunci misalnya atau terlambat datang, azannya tuh Terlambat. 10 atau 15 menit setelah waktu sholat masuk itu masih lebih baik azan atau enggak usah, karena ada yang berbeda, enggak usah lagi kita udah terlambat, ada apa azan katanya. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang di Mekah dan di Madinah dari zaman Rasul SAW masih ada sampai sekarang masih ada tradisi azan 2 kali, khususnya di waktu subuh. Nah ini kalau tidak salah pernah saya singgung di sini beberapa minggu yang lewat. Saya juga termasuk akhirnya yang penasaran, kenapa di Indonesia ini atau di Sumatera Selatan ini atau secara khusus di dusun kami yang kiai lulusan Mekah itu banyak, belasan. Dan yang belasan ini bukan kiai ecek-ecek juga, kiai pakam kalau ini lulusan Darul Ulum, lulusan Saulatia, lulusan Al-Falah. Kok ngapalah kiai-kiai kita dulu tuh tidak membawa tradisi ini? Nah, saya menduga-duga tetap husnuzon dengan alasan-alasan seperti ini. Satu, untuk mencari tukang azan 1 jam sebelum subuh itu tidak mudah. Tidak mudah kan? Siapa yang nak azan itu kan? Jam 3 itu. Di zaman itu kan tukang azan. Apalagi kalau seandainya musolanya dikunci misalkan. Tidak mudah. Karena itulah akhirnya susah untuk dijalankan. Nomor 2. Akhirnya solusinya nomor 2, karena maksud azan yang pertama ini, secara maksud dan tujuan azan pertama ini adalah membangunkan orang supaya bangun sebelum subuh. Yang nak puasa dia baca sahur, yang nak tahajud dia baca lanjut tahajud. Nah, dengan tujuan, jika tujuan azan pertama itu adalah model demikian, maka ini bisa diganti dengan model tarhiman. Makanya di kita ini adanya tarhiman. Dia lafaznya lebih ringan, bukan lebih ringan, dia secara waktu lebih ringan, 15 menit sebelum subuh. Yang orang kalau dibangunkan jam ini masih sempat untuk sahur, yang orang kalau bangun di jam ini masih sempat lah tahajud walaupun 2 rakaat, kira-kira seperti itu. Nah akhirnya gantinya itu tarhiman di orang kita ini. Nah yang ketiga, karena orang kita ini senang bersenandung ya. Ini kalau dalam istilah sastra Arab disebut dengan ibtihal. Ibtihal itu zikir atau doa dari satu orang. Zikir atau doa dari satu orang yang disenandungkan, itu namanya ibtihal. Ya arhamar rahimin irhamna, itu ibtihal namanya. Zikir atau doa yang disenandungkan tanpa alat musik, murni suara saja. Nah itu ini dugaan-dugaannya. Yang lainnya saya tidak tahu. Nah sekarang kalau ada yang nanya, boleh tidak kalau kami nak bikin azan 2 kali? Jawabannya boleh-boleh baik. Cuma sebelum dimulai, lakukanlah dulu muqaddimah yang cukup banyak. Misalnya buat majelis, misalnya kalau dia di dusun ya, kalau dia di desa, seluruh masjid dan seluruh musola yang ada di desa ini harus dikasih dulu majelis taklim, temanya azan 2 kali sebelum subuh. Setelah itu misalnya di Jumat diumumkan lagi. Setelah itu bila perlu masing-masing rumah disurati lagi, kita bakal melakukan azan 2 kali mulai tahun 1446 misalnya ya. Nah setelah itu baru azan 2 kali. Boleh itu kalau seandainya mau dilakukan. Terutama sebenarnya ini kalau di pesantren-pesantren yang dia jauh dari pemukiman warga misalnya, sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan azan 2 kali. Nah ini boleh menjadi pertimbangan. Maksudnya
sangat urgen atau tidak terlalu urgen. Itu yang pertama. Yang kedua, musola tutup segala macamnya, akhirnya azannya terlambat 5 menit 10 menit. Apakah lebih bagusnya tetap azan atau gimana? Yang paling bagus tetap memulai sholat 5 waktu khususnya di masjid dan musola dengan azan di masjid dan musola. Tinggal lagi kalau seandainya sudah lewat 10 menit, pilihannya pakai mic dalam. Cuma biasanya kalau musola di dusun itu mic-nya cuma siko, mic luar. Kalau seandainya mic-nya mic luar, boleh tidak tetap diazankan? Boleh baik tetap diazankan, tapi suara azannya jangan kenceng-kencengnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gaya selu kan? Karena ulah terlambat, gaya selu baik. Kalau gayanya gaya tidak selu, kita khawatirnya kayak merusak mood warga di sekitar. Mana musola ini gitu ya. Lah 10 menit, oh katanya di rumah kan, ngapa baru azan ini kan? Seperti itu. Terakhir Pak Haji, monggo Pak Haji. Mas Idat, tadi ada pertanyaan tetangga nanya sama saya nggak bisa jawabnya. Jadi saya suruh tanya, dia nggak mau. Kenapa Nabi hanya mendoakan 1 Umar katanya? Kenapa enggak 2 Umar? Oh, iya. Itu jawabannya saya tidak tahu. Iya, memang ngapalah tidak doa, ya Allah, aku tuh kepengen 2 ini, nah masuk Islam galau kan? Ngapa cuma diminta salah satu? Saya tidak tahu. Redaksi teks Arabnya memang salah satu. Bi ahadi umaraini, ya Allah, Aizzal Islama bi ahadi umaraini. Saya juga nggak tahu. Itu realitas di lapangan itu. Realitas di lapangan. Apa mungkin tidak mungkin? Caknya tidak mungkin kalau dua-duanya. Mungkin cak itulah analisisnya. Dua-duanya caknya tidak mungkin. Kira-kira itu Pak Haji. Saya nggak tahu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.